Oke, selamat malam Pak Dadi dan teman-teman. Ya, selamat malam. Kami dari kelompok 3 ingin membahas Ya. tentang analisis bahasa jurnalistik pada Ya. media sosial. Sebelum kita mulai ke bab 1, kami ingin memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Alvin, ada Alvin Sius, ada Nanda Candika, ada Andri Gunardi, dan Andres Avelino. Next. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Next. Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang 1.1 terlebih dahulu, yaitu latar belakangnya. Nah, bahasa adalah sistem yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan suatu komunikasi kepada manusia yang lainnya. Nah, bahasa yang baik itu adalah bahasa yang penggunaan dari tutur katanya itu baik dan sopan dalam pengucapannya. Bahasa sendiri mempunyai fungsi sebagai sarana komunikasi dan sarana sebagai pengadaptasian. Bahasa juga sangat penting, walaupun berbeda negara, tapi kepentingan dari berbahasa itu untuk pendidikan, etnis, budaya, hukum, dan sejarah dalam suatu bangsa. Setiap negara mempunyai bahasa yang berbeda-beda sebagai pembeda dalam pemersatu bangsa. Media sosial di zaman milenial merupakan tempat anak-anak muda ataupun bahkan orang dewasa untuk menyampaikan keluh kesah, berita, pengalaman, dan komunikasi dengan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda. Next. Ada permasalahan. Di sini yang kita bahas adalah apa pengertian dari bahasa jurnalistik, apa saja karakteristik dari bahasa jurnalistik, apa yang menjadi prinsip dasar dari bahasa jurnalistik, bagaimana penyimpangan dalam bahasa jurnalistik. Next. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk menjelaskan pengertian dari bahasa jurnalistik itu sendiri, yang kedua untuk menjelaskan karakteristik dari jurnalistik, yang ketiga menjelaskan prinsip dasar dari bahasa jurnalistik, dan yang keempat untuk menjelaskan penyimpangan dalam bahasa jurnalistik. Next. Manfaat penulisan. Nah, di sini kita ada dua, yaitu manfaat praktisi. Penelitian dapat digunakan dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan tentang bahasa jurnalistik, khususnya mengenai pengaplikasian dalam berita. Dan yang kedua, manfaat teoritis. Penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai sumber referensi dalam pengaplikasian penulis berita secara rinci dalam bahasa jurnalistik. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu pembahasan. Boleh di next. Nah, pertama kita akan bahas tentang pengertian bahasa jurnalistik. Nah, bahasa jurnalistik ini adalah bahasa komunikasi yang digunakan untuk memberikan informasi kepada publik. Biasanya digunakan di dalam media cetak maupun elektronik. Bahasa ini harus mengikuti aturan baku dan menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang sering kita kenal dengan PUEBI, agar pembaca dapat dengan mudah mengerti tentang apa yang ingin disampaikan. Boleh di next. Nah, ini adalah karakteristik bahasa jurnalistik. Yang pertama itu harus sederhana. Itu di mana bahasa jurnalistik harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh para pembaca. Ini contohnya di sini bahasanya kan yang dipakai itu udah bahasa yang mudah dimengerti. Nah, selanjutnya ada singkat, yaitu bahasa jurnalistik harus ditulis tanpa bertele-tele, langsung kepada inti dari topik pembahasan yang ingin dibahas agar tidak mempersulit pembaca. Boleh di next. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah padat, di mana bahasa jurnalistik ini harus memuat banyak informasi menarik di setiap paragrafnya. Nah, ini di contohnya ini kan ada pembahasannya, kayak di awalnya dia ngasih informasi kalau ada kolaborasi antara visual artist dengan pembuat sepatunya seperti itu, dan di bawah-bawahnya juga hampir di semua kalimatnya itu berisikan kalimat-kalimat yang informatif. Boleh di next. Selanjutnya karakteristik berikutnya yaitu lugas, di mana penggunaan kata dalam bahasa jurnalistik itu harus lugas, tidak boleh ambigu yang mempersulit pembaca dalam mengartikan. Ini kalau di contohnya ini kan kata-katanya kan nggak ada yang ambigu ya, jadi kayak semuanya jelas itu dari penulisnya mau menyampaikan apa. Lalu selanjutnya ada jelas. Bahasa jurnalistik itu harus mudah dipahami, seperti penggunaan subjek objek predikat keterangan atau SPOK.
Boleh di next. Yang berikutnya. Karakteristik berikutnya yaitu adalah jernih, di mana penulisan bahasa jurnalistik itu tidak boleh menyembunyikan makna apapun yang bersifat negatif. Jadi salah satu karakteristik bahasa jurnalistik ini di mana penulis itu nggak boleh menyimpan sesuatu kata-kata yang bersifat negatif. Seperti contohnya kalau di sini itu dia ingin menyindir, ya udah dia langsung nyindir aja gitu. Selanjutnya poin berikutnya adalah menarik. Penulisan bahasa jurnalistik itu harus dibuat semenarik mungkin supaya membuat pembaca ingin terus membaca tanpa mengesampingkan kaidah yang berlaku. Kalau di contohnya ini kan penulis ini membuat kata-kata yang menarik sehingga membuat pembaca itu ingin selalu membaca. Boleh di next. Oh iya. Terus selanjutnya ada demokratis, di mana bahasa jurnalistik ini harus memiliki penyetaraan sosial, berarti tidak mengenal pangkat apapun. Jadi dalam penulisan bahasa jurnalistik ini juga tidak melihat pangkat. Jadi contohnya di sini ada status Jokowi klaim ekonomi Indonesia membaik meski resesi. Jadi kayak tidak ada tingkatan gitu di bahasa jurnalistik. Selanjutnya ada populis, di mana penulisan bahasa jurnalistik itu harus menggunakan kata-kata yang populer atau yang sering digunakan oleh pembaca. Nah ini seperti di contohnya ini. Di sini ada penggunaan kata-kata seperti eksis atau wow makanan super yummy, itu kan maksudnya kayak bahasa yang sering digunakan oleh banyak orang. Populis, iya. Bagus ini. Lanjut. Juga ini. Selanjutnya ada logis, di mana kata-kata dalam bahasa jurnalis itu harus bisa diterima oleh akal sehat, tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan secara akal sehat. Nah ini contohnya, ini kan kalau kita baca kan kita nggak bisa mengerti nih maksud dari penulis ini apa gitu kan. Selanjutnya ada gramatikal, di mana kata-kata dalam bahasa jurnalistik itu harus mengikuti aturan penulisan yang berlaku. Boleh di next. Selanjutnya ada karakteristik berikutnya yaitu menghindari kata tutur, di mana penulisan bahasa jurnalistik itu harus menghindari kata-kata dalam pergaulan sehari-hari yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ini seperti di sini contohnya itu kan di sini penulis itu menggunakan bahasa yang terlalu bahasa anak muda banget gitu ya. Jadi mungkin nggak semua orang bisa mengerti gitu. Selanjutnya ada menghindari kata dan istilah asing. Nah, penulisan bahasa jurnalistik itu tidak boleh terlalu banyak menggunakan kata asing yang menyulitkan pembaca. Nah, ini contohnya seperti di sini itu contohnya dituliskan ada kata-kata siluet dan colorway. Jadi mungkin buat beberapa orang awam itu mungkin maksudnya masih bingung maksud dari siluet dan colorway ini seperti apa. Boleh di next. Istilah asing. Selanjutnya ada pilih kata atau diksi yang tepat, di mana kata-kata yang digunakan harus tepat antar kata supaya memudahkan para pembaca. Terus ada mengutamakan kalimat aktif, di mana penulisan bahasa jurnalistik itu harus lebih banyak menggunakan kata aktif supaya lebih mudah dipahami oleh para pembacanya. Boleh di next. Selanjutnya ada menghindari kata atau istilah teknis, di mana penulisan bahasa jurnalistik itu sebisa mungkin harus menghindari bahasa yang aneh. Contohnya itu seperti istilah dalam kedokteran. Jika tidak bisa dihindari, setidaknya harus bisa dijelaskan secara rinci. Nah, ini kalau di sini contohnya itu ada hipoksia. Hipoksia itu bahasa kedokteran. Jadi bahasa yang mungkin bisa dibilang agak aneh untuk beberapa orang. Nah, terus yang terakhir adalah tunduk pada akidah etika, di mana penulisan bahasa jurnalistik itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang melanggar etika berbahasa, seperti kata-kata yang vulgar dan tidak sopan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya prinsip dasar bahasa jurnalistik. Ya, prinsip dasar bahasa jurnalistik.
Sebentar Pak, sepertinya teman saya ada kendala Iya, teknis. iya. Iya, iya, baik, saya tunggu ya. Oke, yang pertama ada prinsip posesibilitas, yang kedua ada Ya. kejelasan, yang ketiga ada prinsip ekonomi, dan prinsip ekspresivitas. Yang pertama, prinsip posesibilitas. Suara saya terdengar? Ya, terdengar suara Anda. Kecil Prinsip Mas. proses. Ya. Ya, terdengar sih emang kecil tapi ya. Karena tidak begitu, ya. Coba di ini kan lagi volumenya. Untuk prinsip prosesibilitas, prinsip itu untuk mempermudah pembaca dalam memahami suatu pesan. Prinsip ini tuh menyarankan untuk teks disajikan sedemikian rupa biar lebih mudah untuk dipahami pada waktunya. Contohnya tuh yang kayak gini nih. Majen TNI Amir Sembring mengeluarkan perintah tembak di tempat bila masyarakat yang membawa senjata tajam melawan serta tidak menuruti permintaan untuk menyerahkannya. Jadi petugas akan meminta dengan baik, namun jika bersikeras melawan, terpaksa akan dipukul. Berikutnya untuk prinsip kejelasan. Prinsip kejelasan itu untuk mempermudah pembaca dalam memahami suatu pesan. Nah, prinsip ini tuh menyarankan untuk teks yang digunakan tidak mengandung kata-kata yang ambigu atau bermakna ganda. Misalnya itu ketika mengendarai mobil dari rumah menuju kantor di kawasan Sudirman, seorang pegawai bank sempat tertegun mendengar berita radio swasta itu mengatakan bahwa kawasan Semanggi sudah penuh dengan mahasiswa dengan suasana yang sangat mencekam. Berikutnya untuk prinsip ekonomi, di sini tuh prinsip ini menyarankan untuk teks disajikan singkat, yang digunakan tidak harus dirusak dan direduksi. Contohnya itu seperti setelah dipecat oleh DPR Amerika Serikat karena memberikan sumpah palsu dan menghalang-halangi peradilan, Presiden Bill Clinton telah menjadi presiden kedua sejak berdirinya Amerika untuk diperintahkan diadili di dalam Senat. Lalu yang terakhir ada prinsip ekspresivitas. Ini tuh untuk mempermudah pembaca dalam memahami suatu pesan. Prinsip ini menyarankan untuk teks yang dikonstruksi dapat selaras dengan seluruh aspek pesan. Seperti dalam situasi bangsa yang sedang kritis dan berada di persimpangan jalan, karena adanya benturan ide maupun paham politik, diperlukan adanya dialog nasional. Dialog diperlukan untuk mengukur masa lalu dan untuk start ke masa depan. Kita akan jelaskan. Baik, selanjutnya ada penyimpangan dalam bahasa jurnalistik. Ya. Baik, yang pertama itu ada penyimpangan morfologis. Penyimpangan ini sering terjadi, dijumpai pada judul berita dalam media sosial yang memakai kalimat aktif, yaitu pemakaian kata kerja tidak baku dengan penghilangan afiks. Contoh kalimatnya itu, wanita itu ajarkan anaknya menulis. Nah, kata ajarkan itu seharusnya adalah mengajarkan. Kemudian kedua, kesalahan sintaksis. Itu kesalahan berupa pemakaian tata bahasa atau struktur kalimat kurang benar sehingga sering mengacaukan pengertian. Contohnya, ibu itu banyak dibeli makanannya oleh anak-anak. Nah, seharusnya kalimat tersebut adalah makanan ibu itu banyak dibeli oleh anak-anak. Baik, selanjutnya kesalahan kosakata. Nah, kesalahan ini sering dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk yang diakibatkan oleh sebuah pemberitaan. Contohnya, masa unjuk rasa berhasil dipukul mundur oleh pihak kepolisian. Nah, kata dipukul mundur ini biasa diganti dengan kata dibubarkan. Kemudian, ada kesalahan ejaan.
Kesalahan ini hampir setiap kali ditemukan dalam penyajian berita, terutama media sosial. Umumnya kesalahan ini terjadi dalam penulisan kata. Contoh, biasanya ada kata Jumat. Nah, kata Jumat ini sering ditulis dengan tulisan jum kutip atas at. Kemudian kesalahan pemenggalan. Nah, umumnya kesalahan ini disebabkan penggunaan pemenggalan kata dengan program komputer. Nah, tetapi jika sudah mengubah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, maka masalahnya sebenarnya harus selesai. Contoh, kata program. Biasanya penggal sebagai kata program menjadi program. Kita akan dijelaskan oleh teman saya. Penutup, next. Ya. Kesimpulan dari kelompok kami adalah bahwa bahasa jurnalistik selalu mengalami perkembangan setiap harinya sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang terjadi setiap harinya. Dan saran untuk penulis berikutnya lebih memperhatikan media massa lainnya karena kelompok kami hanya berfokus pada media sosial. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.